Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 12 MIPA 4 akan mempresentasikan stabilisasi penyeragaman P4. Depolitisasi, penghilangan atau penghapusan kegiatan politik. Parpol dan ormas pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancaaksara dengan maksud menegaskan bahwa penyusun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Rosian Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksananya dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta, yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksana program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Penataran P4 memiliki tujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Indoktrinasi merupakan pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja. Siapa yang harus mengikuti penataran P4? Pegawai negeri termasuk pegawai BUMN, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Bukan hanya itu, mulai dari pelajar sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Mengapa kita harus mengikuti penataran P4? Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Hal ini ditujukan karena menurut pemerintah Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh sebab itu, penataran P4 dilakukan agar hal-hal yang berkaitan dengan SARA tidak lagi dipermasalahkan dan harus mau bersikap toleran. Dalam arti, tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA itu. Dampak penataran P4. Meskipun penataran P4 telah dilaksanakan, tetap saja ada konflik yang bermuatan SARA tidak dapat dihindari. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4. Dan akhirnya, fakta ini pun disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.